Hormati terus yang terhormat anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, iya. Yang saya hormati Pak Sekda Kabupaten Bandung, yang saya hormati dan cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung, Wajah Emanda Tiduran Supriyatna, yang saya hormati Dirut Perumda Air Minum Tirta Raharja Pak Rudi, yang saya hormati Pak Asisten Ekbang Bapak Jumarlan SOS MSI, yang saya hormati para kepala OPD yang hadir dalam kesempatan ini, para kabag, juga para camat, terutama camat Rancabali, Ciwidey, dan Pasir Jambu. Yang saya hormati dan saya banggakan orang tua saya, kakak saya, Eyang Mamet selaku Ketua Yayasan Panata Giri Raharja beserta seluruh jajaran. Pamit di sebatan memang ayah, ayah, dan juga para pengurus LMDH dan ketua DKM Masjid Jenderal Patu yang tadi sudah disepakati bahwa ada kerjasama antara Yayasan Panata Giri Raharja dengan Perhutani, dan mudah-mudahan merupakan suatu langkah awal yang bagus untuk perkembangan dan terciptanya anak-anak bangsa yang profesional dan bisa menciptakan entrepreneur yang handal. Para kepala desa yang hadir tadi ada Tenggolaya, Alam Enam, Suci Mukti, dan yang lain-lainnya tentu, dan juga para tokoh pegiat lingkungan hadir di sini. Oke, penghilap Korcam Pedas, Korcam Pedas Rancabali, Ciwidey, Pasir Jambu hadir, dan juga teman-teman sekalian media cetak dan elektronik yang hadir dalam kesempatan ini yang sangat tidak sebanggakan. Dan tak lupa kepada Geodipa yang sudah tadi menyampaikan langkah-langkah dan ikhtiarnya, juga dari Pengtai yang sudah memberikan bantuan untuk alih profesi dan komoditi, dan juga yang mewakili Dago Piles yang dalam ini diwakili oleh langsung Pak Rudi, ya Pak Rudi itu Pak Rudi mohon Pak Rudi kira nanti kada gede gitu Dago, orang Dago tuh memperhatikan selatan kudu daerah ini. Pak Haji MT kayaknya dia pulang. Ya, yang lain-lainnya punten kritika sebat ya. Absen para sepuh sadayana anu sami-sami bisa dihormat dan dibanggakeun. Pertama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, walaupun saya sibuk, walaupun hari ini sebenarnya Pak Kadis LH sebenarnya itu hanya dalam kesempatan yang berbagai ini kita bisa bersilaturahmi dan sekaligus dalam acara ngaleuweung atanapi ngamumule leuweung anu alhamdulillah ieu inovasina Pak Kadis LH soksin oleh Kadis PMD itu. Ai Kadis PMD mah naon bunga desa, bupati ngamumule desa, ada mah beda. Jadi bupati ngamumule leuweung. Jadi sesuai dengan misi yang ketiga, bahwa misi yang ketiga itu adalah bagaimana kita harus selalu berwawasan lingkungan, dan alhamdulillah mudah-mudahan dalam acara ini kita semua senantiasa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberkahan, dan tentunya kita semua dengan cita-cita dan niat bahwa semua ikhtiar kita menjadikan amal ibadah dan tentunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selamanya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang hari ini kenapa ada di sini? Asbabun nuzulnya pada waktu bulan Juni, Kecamatan
Di Pacira, di 3 kecamatan ini, Pasir Jambu, Ciwidey, dan juga Ranca Bali, terjadi banjir bandang 2 kali bahkan, kayaknya. Pasca banjir bandang, simkuring kesumpingan, kasepuhan, ya guru simkuring di lingkungan begitu. Kia teh paham tentang lingkungan itu kan. Nyata eyang mamet sapara kanca anu nyandak mandat bahwa Yayasan Panata Giri Raharja ngagaduhan informasi anu sangat akurat. Begitu memaparkan bla 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 teh 1/2 jam kusimpul langsung dipegatan eyang kieu we citaina mah tuku dulu barapat jadi tuku dulu bangadongeng. Kita mulai sehingga pada mulai tanggal 1 Juli ya Pak Kadis, 1 Juli 2022 kita semua berkumpul. Kita mengundang BWS, ada yang di BWS nggak? Mengundang PSDA, mengundang dari Dinas Kehutanan Provinsi, mengundang Perhutani, dan mengundang PTPN beserta Eyang Mamet, Sapara Kanca, dan termasuk para kepala desa saat itu kita undang. Alhamdulillah setelah kita rapat awal sampai saat ini berarti Juni, Juli, Agustus, September, dalam waktu 2 bulan dengan program Pentahelix, sehingga tadi Pak Kadis sudah menyampaikan beberapa hal dan tentunya kita sudah kelihatan ada perubahan dan peningkatan. Tepuk tangan untuk semuanya. Bahkan tadi ada peran masyarakat, pemberdayaan masyarakat yang dikomandoi oleh Eyang Mamet, dan alhamdulillah terima kasih kepada 164 petani yang sudah siap secara sukarela walaupun berat hati ya, tetapi bisa beralih profesi dan beralih kepada komoditi. Dan alhamdulillah terima kasih juga kepada Dirut PDAM. Kang Tatang catat di komisi C bisa poho belanjakan PDAM sudah memberikan berupa stok lebah ya. Jadi kalau dihitung secara materi dan dihitung secara perputaran, lebih menjanjikan ngurus lebah dibandingkan ngurus stroberi. Secara hitungan bahwa setiap bulan bisa mencapai sekitar, kalau 100 stuk itu bisa menghasilkan 100 jutaan, 30 jutaan. Dalam menurut stroberi misalkan menang seberapa, paling 10 juta mudahnya maksimal. Nah tapi kalau dengan lebah bisa 30 juta. Nah mudah-mudahan dimulai dengan tadi program Pentahelix ini bisa merupakan suatu langkah awal, dan insya Allah saya yakin tadi udah jalan-jalan dari bawah sampai ke atas, dan alhamdulillah ternyata pihak LMDH juga ADM ya sudah sepakat bahwa radius 50 meter dari median kiri kanan itu tidak boleh ada tanaman yang sifatnya mengurai dan terjadi longsor. Dan insya Allah ini terus kita lakukan. Tadi sudah ada peminahan dari yang biasanya ditanami stroberi, tapi insya Allah kita akan berubah menjadi komoditinya lebah, dan mudah-mudahan dengan lebah ini bisa menghasilkan suatu penghasilan yang tentunya optekernya sudah ada. Pak Kadis ini bisa dilanjutkan dengan membuat koperasinya, karena koperasi produktif ini bisa kaitannya dengan Kadis Koperasi dan UMKM. Pak Didin, kita kan sudah ketemu dengan Menteri Koperasi dan UMKM. Dan kalau misalkan di sini ada koperasi produksi, artinya bisa dibiayai oleh Bank Himbara, dan tentunya kami juga akan siap mensupport kepada para petani apabila membutuhkan anggaran biaya atau permodalan. Artinya memang manusia ini adalah sumber masalah terhadap lingkungan, tapi kita selaku manusia adalah solusi bagaimana untuk memperbaiki lingkungan dengan niatan. Tentunya kita harus sama-sama sepakat bahwa lingkungan itu adalah mengawal kita dan kehidupan dan tentunya dengan lingkungan kehidupan kita akan lebih terjamin. Kenapa? Karena di lingkungan itu banyak sumber-sumber air. Kenapa saya undang PDAM
Dirut PDAM harus surti gitu ya. Dalam dibawa ke leuweung teh kudu ngarti. Sabab lamun eueuh tatangkalan cantang tuh aya cai. Ulah daek ngajualan hungkul ke tiap-tiap rumah air leuweungna teh dipelihara mapan gitu. Nah, sehingga saya harapkan nanti ke depan di samping ada pemindahan, peralihan untuk komoditi dan juga harus ada segera penanaman pohonan yang sifatnya keras, tanaman keras yang untuk bisa menjadi reservasi air sebagai resapan-resapan air. Dan tentu bukan ini saja yang perlu kita lakukan, tetapi dengan program pentahelik inilah semua masyarakat dan semua komunitas yang ada di wilayah Pacira ini bisa dilibatkan, termasuk Kang Hisam sebagai pencinta dan juga pelaku wisata. Di sini ada Kadis Parbud, maka silakan untuk bisa merencanakan kira-kira supaya alam tetap terjaga dan ada penghasilan untuk lingkungan, cocoknya dipakai wisata naon. Ya. Apakah misalkan tempat camping seperti hari ini atau seperti apa? Hal ini saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, dan tentu bukan sampai hari ini saja, tapi saya berharap Pak Kasat Pol PP harus mengawal, Pak Kawal, ya, harus mengawal bagaimana supaya lingkungannya tetap terjaga. Karena kalau sudah kejadian banjir bandang mah anggar pemerintah dan disalahkan. Nah, saat ini pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Yuk kita sama-sama untuk selalu menjaga lingkungan. Yuk kita sama-sama untuk terus membangun supaya visi Kabupaten Bandung terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera akan segera terwujud dengan langkah-langkah konkret, dengan langkah-langkah kebersamaan untuk mewujudkan visi kita. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, saya bisa bersilaturahim langsung. Nanti pada maghrib kita diskusi lanjutan. Dan pada akhirnya secara konkret kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depan. Diskusi kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Tekudu formal, nu penting mah langkah nyata jeung kerja nyata. Hatur nuhun, jazakumullah khairan, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.